Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kacu. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 11. Nah, babnya kali ini yaitu tentang sel. Ini adalah bab pertama di kelas 11. Oke. Nah, sebelum belajar seperti biasa, Kacu minta kalian untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulisnya. Oke. Nah, jadi kalau semuanya sudah disiapkan, baik alat tulisnya, mungkin ada cemilannya. Jadi sambil nonton videonya sambil belajar. Oke, sambil makan juga nanti di situ ya. Nah, oke. Jadi kali ini Kacu akan membahas materi kelas 11 semester 1 tentang sel. Nah, kalau kita bicara sel, kalian sudah pernah belajar sel bagian-bagiannya itu di SMP kelas 7. Nah, jadi secara umum atau secara urutan di kelas 10 juga pernah diajarkan, tapi hanya sepintas. Yaitu di kelas 10 kita bicara tentang susunan atau organisasi kehidupan. Jadi kalau yang dari bagian yang paling kecil itu dimulai dari yang namanya molekul. Molekul itu terdiri dari DNA atau RNA. Nah, kemudian dari molekul meningkat ke bagian yang lebih besar namanya sel. Dimana nanti yang dibahas itu ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Nah, kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, kumpulan dari beberapa jaringan membentuk yang namanya organ. Kumpulan dari beberapa organ membentuk yang namanya sistem organ, dan sistem organ, kumpulan dari sistem organ akan terbentuklah yang namanya organisme atau individu. Nah, jadi kali ini poin yang akan dibahas adalah kita akan membahas tentang selnya. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, pada pertemuan kali ini ada 4 poin subbab yang akan kita bahas. Pertama tentang teori sel, yang kedua tentang struktur dari sel, yang ketiga itu transportasi zat atau transport zat, dan yang keempat adalah reproduksi sel. Ya, oke, kita kupas satu persatu poinnya. Yang pertama kita akan bahas tentang teori sel. Jadi banyak ahli yang mendefinisikan istilah atau pengertian sel berdasarkan penemuan dan pengamatannya. Setidaknya Kacu akan bahas sekitar 5 teori sel berdasarkan para ahli. Nah, ahli yang pertama yaitu si Robert Hooke. Ini adalah pioner pelopor, orang yang pertama kali mengamati sel. Jadi beliau ini dia bilang sel itu sebagai ruang kosong atau kamar-kamar kosong yang berukuran kecil dan punya dinding yang tebal. Sel ruang kosong, sehingga dalam bahasa Latin dia disebut sebagai selula. Ini selula dalam bahasa Latin
arti ruang kosong atau sel itu selula atau sel sebenarnya, nanti rujukannya ke sana. Nah, si Robert Hooke ini dia melihat sel gabus yang di sayap tipis secara melintang. Nah, di situ dia sudah menggunakan yang namanya mikroskop cahaya. Ini mikroskop yang relatif masih sederhana saat itu. Nah, itu teori si Robert Hooke mencetuskan istilah sel atau selula yang artinya ruang kosong atau ruang yang berukuran kecil. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Antony van Leeuwenhoek. Ini penemu mikroskop. Jadi ada korelasi atau kerjasama antara Robert Hooke dengan Antony van Leeuwenhoek. Artinya si Robert Hooke ini memanfaatkan apa yang sudah ditemukan sama si Antony van Leeuwenhoek. Nah, berdasarkan percobaannya si Leeuwenhoek, dia mengamati air jerami. Air jerami diamatin, kemudian pas dilihat dari mikroskop ada sesuatu yang bergerak-gerak. Nah, yang bergerak-gerak ini menurut dia disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme. Yang kalau sekarang bisa juga ini disebut sebagai bakteri. Nah, gitu. Tokoh yang ketiga ada M.J. Scladen dan Theodore Swan. Nah, ini dua tokoh ahli. Nah, tokoh ahli ini pertama ada si Swan, hewan. Oh, dia berarti ahli di bidang hewan, atau dalam bahasa biologinya berarti dia zoologi. Sedangkan M.J. Scladen itu dia ahli di bidang botani, berarti tumbuhan. Nah, maksudnya apa? Si Swan ini mengamati sel hewan, sedangkan si Scladen dia mengamati sel pada tumbuhan. Nah, kedua tokoh ini sepakat menamai sel sebagai unit struktural kehidupan. Maksudnya apa? Bahwa sel itu punya struktur, punya bentuk, punya bagian-bagian yang pasti berperan penting dalam kegiatannya. Makanya dia sepakat, baik yang melihat sel hewan maupun sel tumbuhan, bahwa sel itu sebagai unit struktural, terstruktur, punya bagian. Ngerti ya? Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah Max Kluth. Dia bilang sel itu sebagai unit fungsional. Maksudnya setiap bagian dari sel punya fungsi, punya peranan yang berbeda-beda. Nah, mungkin kalau Kak Cu kasih tahu informasi sedikit tentang organel lah. Ada yang namanya mitokondria, ada yang namanya ribosom, di mana organel ini punya peranan yang berbeda-beda, fungsinya beda-beda. Nah, itulah yang dikatakan kata si Max Kluth bahwa sel sebagai unit fungsional dari makhluk hidup. Dan tokoh yang terakhir ada Rudolf Virchow. Nah, dia bilang sel itu berasal dari sel sebelumnya. Makanya dalam bahasa Latinnya omnicellula cellula. Artinya bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Maksudnya gimana, Kak? Kita lah gitu kan, anak itu kan berasal dari sel ibu dan sel bapak yang menyatu, yaitu sperma dan ovumnya, melebur, melakukan proses yang namanya fertilisasi, jadi zigot, jadi embrio, jadi bayi, dewasa. Kita misalkan nikah dengan pasangan masing-masing pun begitu. Artinya apa? Sel yang ada sekarang itu berasal dari sel yang sebelumnya. Nah, itulah yang makanya dikenal dengan istilah omnicellula cellula, atau dengan istilah bahwa sel itu adalah kesatuan pertumbuhan. Tadi bertumbuh itu berarti terus berkembang, mengalami pembelahan yang awalnya bayi, terus jadi remaja, jadi dewasa, menikah, punya anak, terus berlanjut. Artinya selnya terus berlanjut ya. Makanya ada dua poin di sini, sel berasal dari sel sebelumnya dan sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Terus bertambah, terus tambah banyak sampai batas tertentu. Nah, inilah setidaknya teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Dan poin pentingnya adalah sel itu adalah unit terkecil yang bersifat struktural dan fungsional dalam kehidupan. Itu unit terkecil ya dalam kehidupan. Kak, tapi ada yang lebih kecil. Ya, molekul itu bisa dikatakan bagian terkecil, tapi kalau unit terkecil dalam kehidupan itu disebut sebagai sel. Nah, tokoh atau teori-teori sel selesai poin pertama. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Kita akan bicara tentang struktur sel.
Nah, pada dasarnya atau pada umumnya sel itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama itu ada membran sel atau ada yang menyebut dengan membran plasma. Yang kedua ada inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Dan yang ketiga adalah cairan sel atau bisa disebut juga dengan istilah sitoplasma. Nah ini, jadi secara umum dia punya 3 bagian utama. Membran sel itu berarti membran yang membatasi atau sel dibatasi oleh suatu membran. Nah itu disebut sebagai membran sel. Kemudian ada inti sel, nukleus, cairan sel atau sitoplasma. Kita mulai dulu dari pertama, kita akan bahas tentang struktur dari membran sel. Nah, jadi agar lebih memahaminya, kita bisa lihat berdasarkan gambarnya. Nah, ini gambar atau struktur membran sel. Nah, bagian atas itu menunjukkan itu dia ada di bagian luarnya, sedangkan bagian bawah itu menunjukkan ada di bagian dalam sel, gitu ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang komponen dari penyusun membran sel. Setidaknya ada 3 komponennya. Pertama ada lemak atau lipid, yang kedua ada protein, dan yang ketiga ada karbohidrat. Nah kita kupas satu-satu ya. Pertama bicara lemak. Nah di bagian ini si membran sel lemak itu punya beberapa komponen. Setidaknya ada 3. Ada fosfolipid, lipid lemak, terus ada glikolipid dan kolesterol. Nah, ketiga ini punya peranan masing-masing. Salah satunya ada fosfolipid. Kata fosfolipid itu terdiri dari 2 kata digabung, yaitu fosfo dan lipid. Fosfo itu artinya fosfat, lipid itu lemak, artinya gabungan antara fosfat dan lemak, disebut sebagai fosfolipid. Kemudian ada glikolipid. Gliko itu glukosa, lipid itu lemak, dan kolesterol. Nah, kita bahas dulu fosfolipid. Nah, fosfolipid itu kalau kita lihat sepintas itu dia gabungan antara, kalau secara gambar ini namanya fosfolipid. Ini juga fosfolipid. Nah, lihat gambar yang di sebelah ya. Nah, kepalanya ini disebut sebagai fosfat, sedangkan ekornya disebut sebagai lipid atau lemak. Saat digabung namanya fosfolipid. Yang bawah juga sama. Ekornya berarti lipid, kepalanya berarti fosfat. Karena ini fosfolipid dan ini fosfolipid, dia punya 2 membran, 2 lapis, maka disebut sebagai phospholipid bilayer. Ini dia. Jadi phospholipid bilayer itu 2 lapis atau 2 membran fosfolipid. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya glikolipid. Nah, kalau glikolipid ini fungsinya gliko itu artinya glukosa, lipid itu tadi lemak. Nah, glikolipid ini kalau bicara peranan, dia untuk melekatkan molekul zat agar bisa nempel, itu glikolipid. Nah, kemudian ada yang namanya kolesterol. Nah, kolesterol juga sama, dia untuk melekatkan antara fosfolipid satu dengan fosfolipid lain. Tujuannya agar tidak renggang, nyatu, nempel. Jarak antara fosfolipid satu dengan fosfolipid yang lain itu jaraknya dia makin rapat dengan adanya si kolesterol. Biar nanti ginilah gampangnya. Ini kalau misalkan tanpa kolesterol, tapi kalau dengan adanya kolesterol dia lebih relatif lebih rapat gini posisinya. Nah, ini tanpa kolesterol, ini dengan kolesterol, jadi lebih rapat. Nah, itulah bagian yang ada di lemak. Kemudian bagian yang ada di protein. Nah, protein punya 2 komponen utama, di mana ada 2, ada protein perifer, ada protein integral. Nah, protein perifer nama lainnya di sini adalah protein ekstrinsik.
Ini disebut juga sebagai ekstrinsik. Secara letak, protein perifer itu ada di atas permukaan fosfolipid bilayer, baik yang ada di bagian dalam maupun yang ada di bagian luar. Dia letaknya di atas permukaan, nempel di atas permukaan. Nah, biasanya fosfolipid protein perifer itu ikatannya tidak kuat, lemah, renggang, longgar. Itu kalau dia nempel pada bagian, entah itu pada bagian fosfolipidnya, entah itu pada bagian protein integral. Jadi protein perifer itu poin pentingnya adalah dia ada di permukaan, baik di permukaan fosfolipid maupun di permukaan protein integral. Nah, sekarang masuk ke protein integral. Nama lain dari protein integral ada juga yang menyebut protein intrinsik atau protein transmembran. Kenapa disebut demikian? Protein integral, itu kan di dalam, jadi protein yang ada di dalam membran. Nih, ini namanya protein integral. Dia ada di dalam membran. Dia menembus fosfolipid bilayernya, atau kenapa disebut sebagai protein transmembran? Karena dia ada di antara fosfolipid satu dengan fosfolipid yang lain, dia ada di tengah-tengahnya, sehingga disebut sebagai protein integral. Nah, oke. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, komponen selanjutnya ada karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat dia contohnya yaitu glikoprotein. Jadi kalau berdasarkan gambar, karbohidrat itu yang bulat-bulat kecil. Ada yang nempel pada protein namanya glikoprotein. Kalau dia nempel pada lemak atau lipid namanya glikolipid. Nah, jadi yang bulat-bulat kecil ini yang kacu bulatin, ini glikoprotein, yang ini namanya glikolipid. Nah, secara fungsi, kalau dia glikoprotein, dia fungsinya untuk menstabilkan membran, dan dia berfungsi untuk menstabilkan membran, dan dia berperan sebagai reseptor. Berarti nanti si glikoprotein dia akan menerima rangsang dari luar. Jadi kalau ada rangsangan benda asing yang nempel ke dalam permukaan membran, yang akan merespon pertama kali reseptor, yaitu si glikoprotein bagian luarnya. Oke, itu adalah komponen-komponen dari penyusun membran sel. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Setelah komponen ada sifat membran sel. Membran sel setidaknya ada 4 sifat. Dia bisa bersifat hidrofilik, hidrofobik, semi permeable, dan selektif permeable. Nah, kita bahas satu-satu. Dari kalimatnya, hidro itu kan air, filik itu kan suka. Artinya di bagian ini adalah bagian yang suka air atau mudah dilalui air. Bagian mana? Bagian yang di bagian kepala. Kalau bagian kepala berarti kan yang mengandung fosfat. Nah, bagian kepala ini nih kepala. Air itu mudah lewat baik di bagian sini maupun di bagian sini. Nah, bagian kepala yang mengandung, ini kepala bilayer fosfolipid itu bersifat hidrofilik, suka terhadap air. Nah, kemudian ada namanya hidrofobik, fobia, takut ya. Dia takut air atau tidak suka terhadap air. Di bagian mana? Di bagian ekor. Di mana di bagian ekor dia mengandung lipid atau lemak. Nah, di bagian tengah sini dia nggak bisa dilalui air. Kenapa? Karena banyak mengandung lapisan lemak. Lemaknya di situ yang menghambat si air untuk lewat, sehingga air paling banyak lewat melalui bagian kepala, baik yang atas maupun yang bawah. Itu disebut sebagai hidrofobik, fobia atau takut terhadap air. Kemudian sifat selanjutnya bahwa membran sel bersifat semi permeable. Dia membran yang dapat dilalui oleh zat cair. Semua zat cair dapat menembus membran secara semi permeable.
Nah, sedangkan kalau selective permeable, dia pilih-pilih zat. Hanya zat-zat tertentu saja yang bisa lewat, yaitu ion atau zat-zat tertentu yang dapat menembus atau lewat ke dalam membran sel. Ya, makanya dikatakan sifatnya selective permeable. Nah, itu sifat-sifat dari membran sel. Kemudian setelah sifat-sifatnya, kita masuk ke teori struktur membran sel. Nah, jadi ada dua teori yang menjelaskan tentang membran sel. Pertama, teori dinamis. Dinamis itu artinya kan dia gampang berubah-ubah, bergerak. Dia bergerak atau dapat berubah. Maksudnya, posisi membran sel itu dia bentuknya itu bisa bergeser-geser atau berubah-ubah bentuknya, tidak tetap. Nah, itu yang dikatakan teori dinamis. Kemudian teori fluida statis. Kacu revisi, kalimatnya bukan teori fluida statis, ini bukan fisika, tapi teori mozaik fluida. Mozaik fluida. Nah, maksudnya gini, bahwa antara fosfolipid ini yang tadi di bagian kepala, antara fosfolipid ini dia posisinya bisa bertukar. Ini bisa pindah posisi. Jadi fosfolipid dengan fosfolipid lain dia bisa bergeser, bergerak. Sehingga terjadi proses perpindahan, atau antara fosfolipid dengan proteinnya. Ini kan fosfolipid, ini protein, dia juga dapat berpindah tempat. Karena gini, pada dasarnya si mozaik fluida itu strukturnya dia berupa seperti air. Karena strukturnya seperti air, maka memungkinkan perpindahan antara fosfolipid dengan si protein. Dia saling geser. Saat fosfolipid di sini, protein di sini, dia bisa bertukar. Atau antara fosfolipid dengan fosfolipid dia bisa saling bertukar. Itulah yang dikatakan sebagai teori mozaik fluida. Ya, bukan teori fluida statis, itu ada di fisika, tapi teori mozaik fluida. Nah, inilah poin-poin pembahasan tentang komponen penyusun dari membran sel, sifat dari membran sel, dan teori struktur membran sel. Selanjutnya, masih di membran sel, kita akan membahas tentang fungsinya. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai pelindung. Jadi kalau Kak Cu asumsikan membran sel itu seperti mangkok saat kita makan bakso. Dia menjaga, melindungi agar yang ada di dalamnya itu tidak keluar, tidak kemana-mana, membatasi. Itulah fungsi dari si membran sel. Kayak kita makan bakso menggunakan mangkok. Nah, mangkoknya itulah dikatakan sebagai membran sel, di mana fungsi pertamanya adalah sebagai pelindung sel. Fungsi kedua, membatasi. Ya, jadi dia membatasi antara bagian yang ada di dalam sel dengan bagian di luar sel, sebagai pembatas antara bagian dalam dan bagian luar. Fungsi yang ketiga, dia reseptor rangsangan. Membran sel itu kan bagian paling luar, di mana tadi ada yang namanya glikoprotein. Kalau ada rangsangan dari luar, bagian yang pertama kali merespon adalah membran sel, terutama di bagian glikoproteinnya. Kemudian fungsi yang keempat, dia media reaksi kimia. Ya, reaksi kimia itu bisa berupa pertukaran zat, bisa terjadi yang namanya kegiatan-kegiatan apapun yang ada di dalam sel itu selalu berhubungan dengan membran selnya. Transportasi zat, ya ibaratnya membran sel itu ya kayak pintu masuk dan pintu keluar. Zat-zat yang dari luar akan masuk ke dalam sel melalui membran sel, atau zat-zat yang dari dalam akan keluar, dia akan melalui membran sel juga. Makanya secara fungsi dia sebagai transportasi zat. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, oke. Bicara tentang membran sel, maka kita akan bicara tentang transportasi zat, perpindahannya. Nah, salah satu tadi fungsi membran sel kan tadi transportasi zat. Nah,
proses pertukarannya atau proses perpindahannya bisa dilakukan secara pasif maupun secara aktif. Apa bedanya antara pasif dan aktif? Nah, transport pasif dan transport aktif. Pertama, yang membedakan, kalau transport pasif dia tidak menggunakan energi, tanpa energi, atau yang disebut sebagai ATP, adenosine trifosfat. Sedangkan kalau transport aktif dia butuh energi. Nah, pasif karena tidak butuh energi, yang pasif ya, maka dia searah gradien konsentrasi. Dia tidak melawan konsentrasi, dia searah. Nah, kalau misalkan transportasi aktif, dia melawan gradien konsentrasi. Oke. Nah, contoh dari transport pasif itu ada difusi, ada osmosis, ada juga difusi terfasilitasi. Sedangkan kalau misalkan yang aktif itu ada pompa ion, ada endositosis, ada eksositosis, dan ada kontrasport. Jadi inilah perbedaan antara transport pasif dan transport aktif. Lanjut, kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu pertama tentang transport pasifnya. Nah, transport pasif tadi secara umum ada difusi, ada osmosis. Yang pertama difusi. Difusi itu adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi yang bersifat hipertonik ke larutan yang konsentrasinya rendah, hipertonik. Nah, ini perlu digarisin. Jadi paling gampang kalimatnya kalau misalkan difusi itu dari hipertonik, konsentrasi yang tinggi, ke hipotonik, konsentrasi yang sifatnya rendah. Atau bahasa gampangnya gini lah, hipertonik itu pekat, hipertonik itu encer. Jadi dari yang pekat menuju ke yang encer, dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, contoh yang paling umum itu adalah perpindahan antara oksigen dengan CO2, di mana terjadinya di alveolus dan transportasinya secara difusi. Maksudnya gini, saat kita ngambil oksigen bernafas sekuat-kuatnya, oksigen di dalam paru-paru di alveolus itu jumlahnya banyak, sedangkan oksigen yang ada di darah jumlahnya sedikit. Nah, karena perbedaan konsentrasi tadi, maka oksigen yang ada di paru-paru akan berpindah menuju ke darah yang jumlah oksigennya sedikit. Ngerti ya? Kemudian oksigen digunakan tuh dalam tubuh. Sehingga zat sisa buangannya berupa CO2. Nah, CO2 dalam darah setelah digunakan tadi oksigennya, maka CO2-nya dalam darah jumlahnya tinggi, banyak. Sedangkan CO2 dalam alveolus jumlahnya sedikit. Karena perbedaan konsentrasi, maka si CO2 dalam darah akan terdistribusi berpindah ke alveolus. Itulah yang dikatakan terjadinya secara difusi. Nah, secara ilustrasi begini ya. Jadi jumlahnya yang warnanya biru atau warnanya apa itu, dia jumlahnya relatif lebih banyak. Sedangkan yang merah jumlahnya lebih sedikit. Nah, agar bisa jadi lebih stabil, kan ada hipotonis, ada hipertonis. Nah, kalau sudah stabil namanya isotonis. Isotonis itu atau isotonik itu artinya seimbang. Nah, maka ada pergerakan dari si zat atau molekul-molekulnya untuk membuatnya jadi lebih stabil. Nah, ini kalau dilihat dari perubahannya sebelum dan sesudah. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini secara gambar bahwa tadi sudah disampaikan difusi tadi ada beberapa macam. Kalau yang poin pertama ini namanya difusi sederhana, dia masuk melalui sela-sela antara fosfolipid satu dengan fosfolipid yang lain, makanya disebut sebagai difusi sederhana. Nah, sedangkan dua poin ini namanya difusi terbantu atau terfasilitasi. Ada dua, yaitu ada difusi ion channel dan difusi terfasilitasi. Nah, ini kalau misalkan yang ini namanya difusi ion channel. Nah, sedangkan bagian yang ini namanya difusi terfasilitasi.
Jadi ada perbedaannya. Nah, kalau difusi terfasilitasi itu difusi yang dilakukan dengan bantuan protein integral. Ini kan kayak protein integral yang letaknya di tengah. Nah, kalau misalkan difusi ion channel itu karena adanya muatan listrik, potensi listrik yang dihasilkan dari si hormon. Nah, jadi kalau misalkan aku ulang, difusi yang terbantu ada difusi terfasilitasi itu dengan bantuan protein integral. Nah, kalau difusi ion channel itu karena adanya muatan listrik atau potensi listrik yang berasal dari hormon gitu. Nah, hormon ini punya yang namanya neurotransmitter, nanti akan dipelajari di semester 2. Nah, oke, itu pada proses difusi. Nah, kemudian contoh dari transportasi pasif yang kedua itu ada yang namanya osmosis. Nah, secara definisi, osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut, pelarut itu kan air, dari pelarut yang berkonsentrasi tinggi ke pelarut yang berkonsentrasi rendah, melewati membran permeabel hingga mencapai keseimbangan. Kalau bicara keseimbangan berarti bicara yang namanya isotonik, seimbang. Nah, di sini sama, kebalik. Kalau misalkan difusi tadi kan dari hipertonik ke hipotonik, ya enggak? Tapi kalau osmosis dari hipotonik ke hipertonik, ya ini jadi seolah-olah jadi kebalikan dari difusi. Karena difusi tadi kan dari hiper ke hipo. Nah, itu osmosis. Nah, ini jadi dia melalui membran yang namanya semi permeable. Ada perantara, ada pembatas antara zat satu dengan zat lain, yaitu namanya semi permeable. Nah, secara gambar osmosis itu terjadi pada sel hewan, bisa juga terjadi pada sel tumbuhan. Nah, yang atas ini sebagai sel hewan, yang bawah sebagai sel tumbuhan. Nah, ini kondisi stabil isotonis, ini kondisi yang normal, yang stabil. Jadi bentuk sel hewan ya begini, bentuk posisi stabilnya. Ini posisi sel tumbuhan dalam kondisi normal atau stabil, ya. Nah, kemudian jika lingkungannya, tadi aku tulis dulu bahwa osmosis itu dari hipo ke hiper. Nah, jika lingkungannya hipertonik, berarti selnya kan hipo, ya enggak? Konsep dari osmosis dari hipo kan ke hiper, berarti cairan kan akan keluar dong, keluar dari dalam sel, dari dalam menuju keluar. Nah, ini perpindahan zatnya, jadi cairan dalam selnya pada keluar nih, karena terus keluar, lama-lama dia mengkerut. Ini yang disebut sebagai mengkerut atau disebut sebagai krenasi. Krenasi itu mengkerut. Nah, tapi sekarang kondisinya kita rubah. Kalau lingkungannya dalam kondisi hipotonis, berarti selnya hiper dong. Konsep dari osmosis dari hipo ke hiper berarti cairan dari luar akan masuk ke dalam sel, terus masuk ke dalam sel, terus masuk, lama-lama selnya terus membesar, lama-lama pecah. Itulah yang disebut sebagai hemolisis. Karena ini contohnya adalah pada sel darah, maka disebut sebagai hemolisis. Pecah. Siapa yang pecah? Sel darahnya. Sel darah merahnya pecah, yang disebut sebagai hemolisis. Ingat ya, konsep ini harus dikuasai. Apa itu hipo, apa itu hiper. Osmosis dari hipo ke hiper. Nah, kemudian pada sel tumbuhan nih, ini kondisi normal atau kondisi seimbang, isotonis. Nah, kalau misalkan lingkungannya hiper, ini sama kayak yang atas, hiper, berarti kan selnya mengalami pasti hipo. Perpindahannya dari hipo ke hiper, berarti cairan yang ada di dalam sel akan keluar menuju lingkungan. Lihat, terjadi proses lipatan atau lekukan-lekukan. Adanya bagian dalam kerusakan. Kerusakan itu yang disebut sebagai plasmolisis. Plasmanya rusak. Ini plasma dalam selnya rusak, maka disebut sebagai plasmolisis. Nah,
kondisi yang dibalik, kalau misalkan lingkungannya hipotonik, maka selnya pasti hipertonik. Konsep osmosis dari hipo ke hiper, terus keisi, kedorong, pecah nggak? Enggak. Kenapa? Karena sel tumbuhan punya yang namanya dinding sel, ditahan sama dinding sel. Makanya dia akan mengalami turgid, atau ada yang menyebut juga istilah namanya turgor. Dia mengalami yang namanya tekanan turgor, ketahan sampai nabrak dinding selnya. Nah, karena ketahan terus, nanti pagi dia akan harus kembali ke posisi semula. Nah, posisi semula inilah yang nanti yang disebut sebagai embun atau gutasi. Munculnya embun-embun di bagian ujung daun. Itu karena malamnya terlalu banyak cairan yang masuk, sehingga mengalami turgor, paginya dikeluarkan. Itulah yang disebut sebagai embun atau gutasi. Oke? Jadi transfer pasif, kalian harus pahami banget ini tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jika kondisinya hipotonis atau hipertonis, apa yang terjadi pada sel tersebut, ya. Nah, itu bagian pada transport pasif. Sekarang kita masuk ke transport aktif. Nah, pada poin pertama di transport aktif itu ada yang namanya pompa ion. Nah, transport aktif di bagian pertama pompa ion itu adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion. Jadi ada pertukaran ion, ada ion yang masuk ke dalam membran, ada ion yang keluar dari membran. Nah, karena aktif, maka kegiatan ini pasti dibantu oleh ATP atau energi, diperantarai oleh ATP. Nah, ion di sini biasanya perpindahan antara ion natrium dengan ion kalium. Nah, secara gambar begini. Jadi dengan bantuan si ATP ini, maka ion Na ini dapat dikeluarkan. Natriumnya akan dikeluarkan sebanyak 3 molekul atau 3 natrium dibawa keluar. Nah, kemudian karena sudah keluar, maka si ion kalium akan dibawa masuk. Pun sama, saat dibawa masuk pasti juga dengan bantuan si energi atau ATP. Itulah yang disebut sebagai pompa ion. Jadi pompa ion itu adalah perpindahan ion dari luar masuk ke dalam atau sebaliknya dengan bantuan ATP. Ion apa yang masuk? Yaitu ion kalium sebanyak 2 dan ion yang keluar namanya ion natrium sebanyak 3. Kemudian ada selanjutnya ada endositosis. Baik endositosis maupun eksositosis itu artinya sebenarnya lipatan. Karena ke dalam lipatannya namanya endositosis, yaitu lekukan atau lipatan ke arah dalam untuk membawa partikel atau zat-zat tertentu ke dalam sel untuk dilarutkan atau dihancurkan. Nah, ini gambarnya. Nah, sebelum ke situ bahwa endositosis dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ada fagositosis, ada pinositosis, ada diperantarai oleh reseptor. Nah, pembagian ini berdasarkan zatnya. Nah, kalau fagositosis yang dibawa masuk itu zatnya berupa padatan. Ya sama kayak orang lagi makan lah. Bawa masuk ke dalam mulut, dikunyah, ya anggaplah itu sebagai proses fagositosis, menghancurkan. Yang berupa zatnya berupa padatan. Kalau pinositosis zatnya berupa zat cair. Gitu. Kalau misalkan endositosis yang diperantarai reseptor, ini dibantu oleh reseptor rangsang. Nah, reseptornya ini dia peka terhadap zat cair. Jadi yang dibawa, yang ditempel oleh bantuan perantara reseptor nih. Ini reseptornya di sini yang kayak apa bentuk tampilannya begini. Ini ditempelin sama si reseptor zat cair. Nah, yang nempel itu berupa zat cair, oke? Jadi endositosis ada 3. Nah, kemudian poin selanjutnya masuk ke eksositosis. Sama lipatan, cuma lipatannya ke arah luar. Nah, dihancurkan dari dalam atau mungkin bisa juga zat-zat tertentu yang dari dalam dikeluarkan. Nah, contohnya itu adalah sel pankreas. Sel-sel pankreas akan menghasilkan insulin. Dikeluarkan dari dalam sel pankreas, si insulinnya menuju ke dalam darah. Keluar dari pankreas menuju ke dalam darah.
itulah yang disebut sebagai transport aktif jenis eksositosis. Lihat ya, dia dari dalam menuju ke membrannya, kemudian dikeluarkan, dikirimlah ke dalam darah. Itu yang disebut sebagai eksositosis. Kemudian bagian yang terakhir dari transport aktif ada yang namanya kotransport. Kotransport itu adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain, sehingga dia akan menggunakan dua protein. Itulah yang disebut sebagai kotransport. Transport zat yang mengaktifkan atau menginisiasi transport zat lain untuk melakukan kegiatannya. Nah, contohnya pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Nah ini, jadi si pompa proton yang akan dikirim keluar menyebabkan saat dia nanti balik lagi ke dalam, berdifusi ke dalam, itu akan membawa sukrosa. Satu dibawa keluar. Nah, karena adanya kebutuhan akan H+ di dalam tubuh, maka si H+ akan masuk lagi. Nah, saat dia masuk, dia akan membawa sukrosa bersamanya masuk ke dalam sel. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kotransport. Nah, jenisnya ada 3 tipe kotransport. Pertama ada uniport, kemudian ada simport, yang ketiga ada antiport. Nah, kalau uniport itu zat yang keluar hanya satu dan dia searah. Misalkan cuma H+ saja keluar, itu berarti dia uniport, satu zat dan searah. Nah, kalau misalkan simport itu ada 2 zat masuk ataupun keluar. Misalkan masuklah, ini kalau bahannya ke dalam berarti masuk, zatnya dibawa masuk dan dia searah, hanya bisa masuk aja tapi nggak bisa keluar. Nah, zatnya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 gitu, lebih dari satu zat dan searah, itu disebut sebagai simport. Nah, kalau antiport itu 2 zat dan 2 arah, ada yang bisa masuk, ada yang bisa keluar. Nah, kombinasi antara simport dengan antiport itulah yang disebut sebagai kotransport. Ini kotransport itu melibatkan simport dan antiport. Itulah macam-macam tipe dari kotransport. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, jadi kita sudah bahas tadi tentang struktur membran sel, sekaligus tentang transportasi zat di poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang inti sel. Inti sel itu adalah secara gambar ini. Inti sel berarti kan intinya sel atau nukleus. Nah, bagian utama dari inti sel yang pertama itu ada yang namanya membran inti. Dalam bahasa lain penyebutan dari membran inti itu namanya eukariot. Jadi ada membran sel yang membatasi atau melindungi sel, ada membran inti berarti yang membatasi atau menjaga inti. Kalau secara gambar begini, ini membran sel nih. Kalau ini inti sel, maka ini namanya membran inti. Ini membran sel, ini namanya membran inti. Nah, kemudian bagian selanjutnya dari membran sel ada yang namanya anak inti sel, namanya nukleolus atau nukleosom. Nah, anak inti sel ini dia fungsinya dia untuk sintesis atau pembentukan dari si ribosom. Sintesis ribosom dan RNA. Jadi dia tempat untuk pembentukan ribosom dan pembentukan RNA. Kemudian nukleoplasma. Nukleoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam inti sel. Kalau kan ada sitoplasma. Kalau sitoplasma kan cairan yang ada di dalam sel. Nah, kasih gambar lagi deh. Nah, ini. Nah, bagian ini namanya sitoplasma. Tapi kalau bagian yang ada di dalam sini itu namanya nukleoplasma, cairan yang ada di dalam inti sel. Terus ada kromatin. Kromatin itu yang benang-benang ini nih. Nih, ini kromatin. Nih yang kayak mie lah. Kromatin ini
dia nanti akan memendek, menebal, membentuk yang namanya kromosom. Nah, kalau bicara kromosom berarti nanti bicara tentang pewarisan sifat, genetika. Nah, itu bagiannya. Kemudian bagian yang terakhir ada namanya pori nukleus. Nah, pori-pori ini fungsinya sebagai pertukaran zat. Pertukaran zat yang ada di dalam inti sel dengan yang ada di luar inti sel. Bisa masuk, bisa keluar. Itu fungsi dari pori-pori nukleus. Ya, jadi setidaknya ada 5 bagian penting dari inti sel atau dari nukleus. Kemudian selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu dibagi menjadi 2. Pertama, ada yang belum punya membran inti, itu disebut sebagai sel prokaryotik, belum punya membran inti. Contohnya bakteri, atau secara kelompok namanya monera. Dan bagian selanjutnya adalah sel yang sudah punya membran inti, itu disebut sebagai sel eukariot. Ya, sel hewan, sel tumbuhan, terus jamur, itu termasuk selnya sel eukariot karena intinya sudah punya membran, ada pembungkusnya. Nah, terus fungsi dari inti sel. Fungsi dari inti sel pertama mengatur segala aktivitas sel. Ibarat manusia itu ya otaknya. Ini kalau ibarat di komputer ya prosesornya. Nah, itu disebut sebagai inti sel. Dia mengatur segala aktivitas sel. Yang kedua, pengatur gen dan pembelahan sel. Pewarisan sifat, pembelahan sel itu diatur oleh inti sel. Kemudian menghasilkan RNA duta untuk mengkode protein. Ini berhubungan dengan sintesis protein. Bahwa sintesis protein selain di organel tertentu, dia juga terjadinya ada di dalam sel, terutama di dalam inti sel. Nah, kemudian tempat terjadinya pengkopian, mengkopi atau mereplikasi cetakan dari DNA. Jadi ini berkaitan sama sintesis protein juga nanti ujung-ujungnya. Sintesis protein nanti berujung pada pewarisan sifat. Nah, yang terakhir adalah pembawa informasi genetik, bahwa apa-apa yang ada sifat-sifat yang dari orang tua, ibu, bapak itu nanti akan diwariskan ke anak-anaknya. Nah, itulah fungsi dari inti sel. Sekarang masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang sitoplasma. Ini yang agak cukup banyak atau banyak lah aku bilang. Nah, di sitoplasma merupakan bagian yang ada di luar inti sel tapi ada di dalam membran sel. Tadi ini kan inti sel. Sitoplasma itu kan ada di luar inti sel tapi ada di dalam membran sel. Ini yang disebut sebagai sitoplasmanya. Ya, fokus lagi. Nah, fungsi dari sitoplasma pertama sebagai tempat terjadinya glikolisis. Nah, glikolisis itu berarti bicara tentang pemecahan glukosa. Pemecahan glukosa nanti berhubungan sama energi. Glukosa itu fungsi dari sitoplasma. Kemudian fungsi yang kedua, tempat penyimpanan bahan kimia. Jadi bahan-bahan ini kayak gudangnya lah, kayak pabriknya, penyedia bahan itu ada di sitoplasma. Terus fungsi selanjutnya sebagai sarana organel tertentu untuk bergerak. Jadi organel-organel itu sebenarnya terus bergerak, dia tidak saling bertabrakan. Nah, sarananya itu ya ada di sitoplasma. Kemudian yang keempat, dia sebagai penyimpan pigmen, zat warna, dan bahan makanan. Yang kelima, sebagai tempat si organel sel itu berada. Nah, disinilah nanti kita akan bahas kupas tuntas tentang organel-organel. Ada organel apa saja nanti di sini di dalam sel. Oke, sekarang kita bicara tentang organel sel. Yang pertama, di dalam sel itu terdapat organel yang namanya ribosom. Secara ukuran sebenarnya ukurannya kecil, tapi di sini kita tampilkan ukurannya agak lebih besar. Nah, ribosom itu terdiri atas RNA dan protein. Apa sih RNA, Kak? RNA itu ribonukleat acid yang nanti akan dipelajari di kelas 12. Tapi kalau namanya tahu bolehlah. Itu RNA. RNA itu tersusun dari ribosom tersusun dari RNA dan protein. Nah, ribosom dibagi menjadi 2.
ada ribosom yang bebas, ada ribosom yang terikat. Bedanya apa? Kalau ribosom bebas, dia terdapat pada sitosol atau terdapat pada sitoplasma. Bebas, dia melayang. Tapi kalau ribosom terikat, dia nempel, terikat dengan RE atau retikulum endoplasma. Itu si ribosom. Nah, secara fungsi, ribosom itu fungsinya sebagai sintesis protein. Dia sangat berperan penting dalam pembentukan sintesis protein. Protein itu dibentuknya di ribosom, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini RE, retikulum endoplasma. Letaknya kalau dari gambar, nanti di gambar terakhir, dia selalu paling dekat dengan inti sel. Kalau ini inti sel, dia nempel gitu, selalu nempel atau bersebelahan persis dengan inti sel. Nah, terus bukaannya dia selalu posisinya menghadap ke inti sel. Jadi yang menghadap ke inti sel itu pasti RE. Nah, RE itu nanti ada dua macam, ada RE halus dan RE kasar. Nah, berarti tadi nih, retikulum endoplasma itu berupa kantung pipi dan dekat dengan inti sel. Nah, RE kasar itu RE yang ditempelin atau ditumbuhi oleh si ribosom. Kalau RE halus berarti tanpa ribosom. Nah, itu bedanya. Jadi kalau RE kasar itu ditempelin sama ribosom, kalau RE halus tanpa ribosom. Terus apalagi kah bedanya? Fungsinya. Kalau RE kasar, dia sebagai tempat transportasi hasil sintesis protein. Jadi karena dia ditempelin sama ribosom, maka dia berfungsi sebagai transportasi hasil sintesis protein yang akan dikirim ke inti sel, yang akan dikirim ke badan Golgi nantinya, gitu. Kemudian RE halus, fungsinya dia sebagai sintesis lemak, lipid, sintesis karbohidrat, dan detoksifikasi untuk menetralkan racun. Biasanya kalau menetralkan racun, biasanya banyak juga nanti yang ada di dalam hati. Itulah perbedaan antara RE kasar dengan RE halus. Nah, masuk ke bagian selanjutnya, masih organel sel. Organel yang selanjutnya adalah tentang ini yang disebut sebagai badan Golgi. Bentuk tampilannya dia kayak simbol WiFi gini dia, makin ke ujung makin kecil. Nah, posisinya si badan Golgi, dia posisinya bertolak belakang dengan si retikulum endoplasma. Nah, bentuknya dia seperti kantung pipi yang terdiri dari sisterna dan lumen. Nah, sisterna itu adalah bagian dindingnya. Kalau lumen itu adalah kantungnya, vesikulanya. Kantung atau dalam bahasa biologi namanya vesikula. Nah, ini dinding-dindingnya, pinggir-pinggirannya namanya lumen, sisterna, sedangkan kantung-kantung pipi-pipinya itu namanya lumen, gitu. Nah, penyebutan badan Golgi banyak. Ada yang bilang badan Golgi, ada yang bilang kompleks Golgi, ada yang bilang aparatus Golgi, sama artinya. Nah, secara fungsi bahwa badan Golgi dia berfungsi untuk menerima sintesis protein dari RE, terutama kalau bicara RE di sini dia RE-nya RE kasar, bukan RE halus. Oke. Kemudian dia mensekresi zat, baik itu enzim maupun hormon, itu bisa dikeluarkan. Nah, fungsi selanjutnya bahwa si badan Golgi, nah ini Kaco tulis deh, ini namanya badan Golgi. Nah, salah satu fungsi selanjutnya dia berfungsi sebagai pembentuk lisosom. Apa itu lisosom nanti kita bahas. Nah, dia juga bisa membentuk membran plasma, membran sel. Di poin awal kita sudah bahas. Jadi yang membentuk membran sel itu peranan dari si badan Golgi. Dia juga berperan dalam proses pembentukan dinding sel pada sel tubuhan. Nah, poin selanjutnya atau organel selanjutnya ini namanya mitokondria. Nah, mitokondria itu dia punya dua membran
atau dua lapisan membran atau disebut juga membran rangkap. Membran rangkap. Nah, itu sih mitokondria. Nah, di dalam mitokondria dia punya kemampuan untuk mensintesis protein sendiri. Sintesis protein sendiri karena di dalam mitokondria terdapat DNA. Sehingga si mitokondria disebut sebagai organel semi otonom, otomatis. Nah, fungsi dari mitokondria yaitu menghasilkan energi atau ATP melalui proses respirasi. Jadi kalau kita bernapas itu tujuan utamanya adalah menghasilkan energi. Maka organel yang paling banyak mengandung mitokondria salah satunya adalah jantung. Oh, ada catatannya. Nah, jadi organel yang paling banyak mengandung mitokondria itu bisa otot, jantung maupun kelenjar. Karena di bagian otot, jantung, kelenjar ini paling banyak membutuhkan ATP atau energi. Selanjutnya, organel selanjutnya ini yang kayak bintang-bintang gini, kayak paralon. Ini namanya sentrosom. Nah, kalau dia ada dua macam, ada dua bagian, ini disebut sentrosom. Tapi kalau cuma satu bagian aja, ini satu bagian begini, itu namanya sentriol. Nah, fungsinya atau penyusunnya dulu deh. Dia disusun oleh yang namanya mikrotubulus. Ini adalah rangka atau eksoskeleton, rangka luar. Nah, ini penyusunnya namanya mikrotubulus. Fungsinya untuk pembelahan sel. Jadi kalau sel yang membelah, itu peranan dari si sentrosom itu sangat vital di situ. Nah, kemudian bagian selanjutnya ada namanya plastida. Nah, plastida dia punya membran rangkap sama kayak mitokondria. Jadi ada 3 bagian yang punya membran rangkap. Pertama inti sel, kedua mitokondria, ketiga plastida. Jadi 3 bagian ini disebut sebagai semi otonom. Kenapa? Karena punya membran rangkap, dan selain punya membran rangkap, dia punya DNA dan dia bisa melakukan yang namanya sintesis protein. Nah, ini juga sama, dapat mensintesis protein karena memiliki DNA sendiri, semi otonom. Dibagi menjadi 3. Jadi plastida itu ada kloroplas, kromoplas, sama leukoplas. Jadi yang selama ini kita kenal kloroplas itu sebenarnya plastida. Nah, kalau bicara kloroplas berarti kan dia untuk fotosintesis. Kalau kromoplas ini zat warna. Bisa warna merah, namanya eritrosit kalau di selera merah ya. Tapi kalau misalkan warna merah itu namanya pigmen-pigmen, baik pigmen warna merah, pigmen warna biru, pigmen warna yang lain. Ada namanya phycoerythrin. Terus ada phycocyanin, ada xanthophyll dan seterusnya. Nah, phycoerythrin, erit itu kan eritrosit, berarti zat warna merah. Phycocyanin dia zat warna biru. Xanthophyll itu orange dan seterusnya. Jadi intinya kalau kromoplas itu dia punya pigmen warnanya banyak selain hijau, karena hijau kloroplas. Nah, kemudian leukoplas ini tanpa zat warna. Tanpa warna atau dengan kata tidak punya pigmen. Tidak punya pigmen. Nah, fungsi dari leukoplas itu sebagai cadangan makanan. Makanya di leukoplas itu ada yang namanya proteoplas. Berarti cadangan makannya berupa protein. Terus ada amiloplas. Berarti cadangan makannya berupa amilum. Kemudian ada yang namanya lipoplas. Berarti cadangan makanannya berupa lipid. Nah, lipoplas nama lainnya bisa disebut sebagai elainoplas. Proteoplas berarti protein, amiloplas berarti amilum, lipoplas atau elainoplas itu berarti lemak sebagai cadangan makanannya. Selanjutnya, organel selanjutnya ada lisosom. Nah,
Lisosom ini tadi dia berupa kantung kecil yang berfungsi untuk mencerna sel secara fagositosis, dicerna, dimakan. Nah, dia hanya ditemukan pada sel hewan nih, jadi di sel tumbuhan nggak ada. Nah, lisosom tadi di awal dibentuk oleh badan Golgi. Nah, berisi enzim-enzim hidrolitik. Ini enzim-enzim yang fungsinya untuk mencerna atau menghancurkan. Gitu. Nah, kemudian organel selanjutnya ada badan mikro. Namanya mikro berarti ukurannya kecil. Ada dua komponennya. Pertama peroksisom, yang kedua glioksisom. Peranan dari si peroksisom, dia punya enzim namanya enzim katalase. Fungsinya mengurai racun. H2O2 ini racun, diurai menjadi H2O air dan O2 oksigen. Ini bersifat jadi tidak beracun. Nah, kemudian ada selanjutnya, paling banyak peroksisom itu terdapat di organ hati. Sedangkan kalau glioksisom, fungsi utamanya yaitu mengubah lemak kolesterol menjadi glukosa, energi gitu. Oke, selanjutnya ada vakuola. Vakuola itu dia kayak kantung besar berisi cairan. Nah, itu vakuola. Nah, umumnya vakuola itu terdapat pada sel tumbuhan yang berukuran besar. Nah, sebagian kecil ada di hewan pada tingkat rendah, tapi ukurannya sangat kecil. Itu vakuola. Fungsi utamanya mengatur tekanan turgor. Tadi kalau di osmosis itu bicara tentang tekanan turgor. Menyimpan bahan makanan, menyimpan minyak atsiri, menyimpan pigmen warna, dan menyimpan metabolisme sekunder. Itu fungsi dari vakuola. Terus ada dinding sel, ya. Nah, dinding sel itu punya beberapa bagian. Komponennya berasalnya gini. Dinding sel setiap organisme berbeda. Ada dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Itu dinding sel yang terdapat pada bakteri. Ada dinding sel yang mengandung lignin. Itu atau pektin lah. Itu terdapat pada jamur, lumut, dan seterusnya. Terus ada dinding sel yang mengandung selulosa. Itu yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Nah, fungsinya memberi struktur dan bentuk sel. Terus tekanan mekanik, kerusakan segala macam. Transportasi zat, keluar masuknya zat juga bisa lewat dinding sel. Dan bisa juga sebagai mencegah kehilangan air karena mempertahankan. Nah, terus mencegah selnya pecah, turgor, kemudian regulasi osmotik. Itu beberapa fungsi dari dinding sel. Oke, sampai sini ngerti ya? Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Nah, di slide selanjutnya kita akan organel. Nah, itu ada L-nya kurang. Kita akan coba membedakan atau perbedaan apa aja sih yang ada antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Atau dengan kata lainnya, organel apa aja sih yang hanya ada di sel hewan dan organel apa aja yang hanya ada di sel tumbuhan. Nah, kita cek satu-satu. Nah, yang hanya ada di sel hewan itu salah satunya pertama lisosom. Tadi kita sudah bahas tuh lisosom. Ini sel hewan nih. Kira-kira kalau Kacu bilang lisosom, ya inilah kira-kira lisosom nih. Yang bulat-bulat kecil di sini. Biasanya ada di sekitaran sini atau yang ini. Jadi biasanya dia bulat kecil. Letaknya biasanya berdekatan dengan mitokondria. Itu yang hanya ada di lisosom. Yang kemudian ada sentriol atau sentrosom. Sentrosom itu terdiri dari 2 sentriol. Kalau cuma satu doang namanya sentriol. Nah, ini yang namanya sentrosom atau sentriol nih. Ini ada di sel hewan, tapi di sel tumbuhan nggak ada. Vakuola. Vakuolanya kecil. Cenderung tidak ada, saking kecilnya karena ada pada hewan yang sangat kecil. Kalian tahu amoeba, bakteri, itu kan kecil banget. Dia punya vakuola yang ukurannya lebih kecil. Nah, makanya
di beberapa buku ada yang bilang sel hewan punya vakuola yang sangat kecil, ada yang menganggapnya tidak ada karena sangat kecil banget, jadi dianggapnya diabaikan gitu. Itu yang hanya ada di sel hewan. Ini hanya ada di sel hewan. Nah sekarang yang hanya ada di sel tumbuhan, salah satunya adalah plastida. Plastida itu hanya ada di sel tumbuhan, terutama kan ada di situ kloroplas atau klorofil buat fotosintesis. Dinding sel. Nah, ini tadi plastida tuh yang ini kloroplas nih. Ini kloroplas yang hanya ada di sel sel tumbuhan. Terus dinding sel. Nah, ini dinding sel nih. Nah, yang terakhir vakuolanya ukurannya besar. Ini yang namanya vakuola. Ukurannya di beberapa gambar ukuran vakuola lebih besar daripada ukuran inti sel. Nah, ini hanya ada di sel tumbuhan. Oke, jadi ngerti ya? Setidaknya kita sudah tahu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Di organelnya apa aja yang ada di sel hewan, apa aja yang ada di sel tumbuhan, dan organel-organel yang ada di sel hewan dan ada di sel tumbuhan, kayak misalkan mitokondria, ribosom, inti sel, RE kasar, RE halus, terus ada badan Golgi dan seterusnya. Nah, ini yang kakak sebutkan adalah yang membedakan di keduanya. Nah, itu jadi sampai sini ngerti ya tentang organel-organel. Nah, kemudian di bagian yang terakhir banget kita akan bahas sedikit tentang reproduksi sel. Reproduksi sel ini di kelas 12 nanti ada babnya tentang reproduksi sel. Jadi kita cuma bahas sepintas. Di SMP kelas 9 juga pernah dibahas sepintas tentang reproduksi sel. Nah, jadi pada dasarnya reproduksi sel itu artinya adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Satu sel membelah jadi dua, membelah jadi 4, membelah jadi 8, 16 dan seterusnya, gitu ya. Nah, si sel dia pembelahan sel itu nanti dibagi jadi dua. Ada yang namanya pembelahan secara langsung. Karena dia membelah secara langsung berarti tanpa adanya tahapan. Dan yang kedua, pembelahan secara tak langsung. Karena dia pembelahan secara tak langsung berarti pembelahannya melalui proses atau melalui tahapan. Apa sih yang disebut sebagai pembelahan langsung? Itu disebut sebagai pembelahan amitosis. Contohnya bakteri atau monera kelompoknya. Jadi bakteri atau monera itu adalah kelompok yang melakukan pembelahan secara langsung tanpa tahapan, disebut amitosis. Sedangkan pembelahan yang secara tak langsung itu disebut mitosis dan meiosis. Bedanya apakah? Intinya adalah gini dulu. Mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau somatik. Sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau gametik, sel gamet. Nah, itulah perbedaan antara mitosis, meiosis, dan amitosis. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, secara gambar tahapannya inilah yang dinamakan sebagai pembelahan mitosis. Dimulai dari fase interfase, ini yang pertama. Jadi di interfase itu hanya terdiri dari ini si sentriolnya sepasang, jadi namanya sentrosom. Yang ini namanya membran inti pelindungnya. Yang ini namanya membran sel. Kuahnya namanya sitoplasma. Nah, interfase ini kemudian dia mengalami tahap selanjutnya namanya profase. Di tahapan profase, lihat ya, si sentriolnya atau sentrosomnya yang awalnya berdekatan, ini di gambar interfase, dia akan bergerak menuju kutub masing-masing. Ini bergeser nih, bergerak. Nah, ini namanya kromatin, yang kayak mie. Ini kromatin.
Nah, kromatin ini dia akan memendek, menebal, membentuk kromosom. Ini disebut sebagai kromosom. Ya. Nah, si sentriol karena udah menuju kutub masing-masing atau sentrosom, dia akan menghasilkan yang namanya benang spindle. Ini benang spindle. Kalau masih ingat yang tadi, itu dibentuk dari yang namanya mikrotubulus. Nah, benang spindle ini atau si sentriol ini dia akan menuju kutub nih. Dia udah sampai di kutub. Ini namanya kutub, daerah kutub. Nah, jadi asumsinya bukan kutub yang dingin ya. Kutub itu bagian ujung-ujungnya. Nah, kemudian si kromosomnya, ini kromosom diikat sama si benang-benang spindle. Ditempelin, dia nempel. Nah, itulah di fase profase. Jadi profase itu poin pentingnya adalah dari kromatin dia akan berubah menjadi kromosom dengan cara menebal dan memendek. Kemudian kromosomnya akan dipegang oleh benang spindle. Jadi begini. Nah, ini benang spindle. Ini kromosom. Nah, si benang spindle itu nempelnya di bagian sini. Nih, kalau digambar. Nah, itu profase. Dari profase, tahapan selanjutnya namanya metafase. Apa sih metafase ciri utamanya? Kromosomnya ada di bidang tengah. Namanya bidang ekuator ini. Bidang ekuator. Atau namanya daerah pembelahan. Ada di tengah-tengah. Nah, kemudian dari metafase ke anafase, kromosomnya setengah akan ketarik ke kutub sebelah sini, setengahnya akan ketarik ke kutub sebelah satunya. Jadi dia bergerak menuju kutub masing-masing. Itulah namanya tahap anafase. Nah, terakhir di tahap telofase mulai terjadi namanya sitokinesis, pembagian sitoplasma nih. Lama-lama nanti dia akan kepotong jadi dua, membelah begini. Nah, ini nanti terakhir akan terbentuk dua sel anakan. Ini dua sel anak. Jadi lama-lama dia membelah. Itulah tahap telofase. Nah, itu prosesnya namanya proses mitosis. Nah, selanjutnya pembelahan kedua ada pembelahan namanya pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu dia punya dua kali pembelahan. Makanya ada meiosis 1, ada meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Inilah secara gambarnya. Tahapan hampir sama. Profase dari kromatin jadi kromosom. Ini udah jadi kromosom nih. Yang kakak urak-urak, yang udah diurak-urak itu sudah jadi kromosom. Ini kromosom dari kromatin awalnya. Kemudian metafase, cuma posisinya agak dibalik. Sekarang bidang pembelahannya begini. Kalau yang tadi kan dia begini nih. Sekarang bidang pembelahannya begini, tapi bidang kutubnya juga jadi di atas. Kalau di gambar yang mitosis tadi, bidang daerah kutub kan kanan kiri, daerah pembelahan kan atas bawah. Tapi di gambar ini dia diputer. Daerah pembelahan jadi kanan kiri, daerah kutubnya jadi atas bawah. Jadi nggak terlalu masalah, itu kan cuma posisi gambarnya aja. Anafase, si kromosomnya bergerak menuju kutub masing-masing. Telofase 1 menghasilkan dua sel anakan. Nah, dari dua sel anakan ini masing-masing akan mengalami profase. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan terakhir telofase 2. Nah, sehingga pada telofase 2 pada tahapan meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan. Kalau mitosis 2 sel anakan, kalau meiosis 4 sel anakan. Gampang kan? Sampai sini ngerti? Oke. Kalau ngerti, masuk ke bagian yang paling akhir. Perbedaan mitosis dan meiosis. Pertama berdasarkan jenis selnya. Kalau mitosis itu terjadi pada sel tubuh, sel tangan, sel kulit, sel hati, sel mata, sel telinga, sel kaki, dan seterusnya. Sedangkan kalau meiosis terjadi pada sel kelamin.
cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak sel sperma, berarti sel ovum, itu sel kelamin. Nah, pembelahannya, mitosis kan tadi cuma sekali membelah, profase, meta, ana, telo. Tapi kalau misalkan meiosis 2 kali, makanya ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, jumlah anakan tadi, bahwa kalau mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan, jelas gambarnya. Meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sifat anakan, kalau mitosis itu sifatnya sama dengan induk, identik. Maksudnya gimana, Kak? Kalau kalian luka di bagian tangan, maka akan digantikan dengan kulit yang sama, yaitu sel-sel yang berasal dari sel yang ada di tangan. Gak mungkin dia berasal dari sel telapak tangan, kan beda teksturnya, fungsinya, ketebalannya. Maka kalau misalkan rusak di sini diganti dengan sel yang sama, sel yang induknya, gitu. Makanya sifatnya pasti sama dengan induknya, sama kayak bakteri lah, kalau membelah pasti sifatnya sama. Nah, tapi kalau meiosis sifat sel anakannya itu berbeda dengan induknya, atau sifatnya setengah dari sifat induk, atau dengan kata lain dia tidak identik. Maksudnya gimana, Kak? Kamu kan pasti nggak mungkin 100% mirip mamahmu, dan nggak mungkin juga 100% mirip papahmu. Tapi ada sebagian yang mirip sama mama, ada sebagian yang mirip sama papa. Makanya dikatakan sifatnya setengah dari sifat induk, atau tidak identik seluruhnya, gitu. Nah, terakhir tujuannya, bahwa mitosis itu tujuannya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan satu lagi tambahannya dia regenerasi jika ada sel-sel yang rusak. Regenerasi. Kalau meiosis tujuan utamanya berhubungan dengan gametogenesis, berarti berhubungan dengan sperma, berhubungan dengan ovum, atau dengan kata lain ini berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, inilah perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, jadi itulah pembahasan video kali ini tentang sel. Kita sudah bahas pertama tentang teori tentang sel, yang kedua struktur sel, yang ketiga tentang transportasi zat, dan yang terakhir tadi yang sudah atau baru banget kita bahas yaitu tentang reproduksi sel. Nah, jadi Kak Cu berharap kalian setelah nonton video ini akan jadi lebih baik, jadi tambah jago, sehingga untuk soal-soal ulangan harian kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Oke? Mungkin itu saja dari Kak Cu. Cukup sekian dari Kak Cu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke?